Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai Unit 4 Surviving in Digital Service. Oke, untuk pertemuan yang pertama on Let In Part 1, Help, my app won't open and respond. My app unexpectedly quit and show an error. What should I do? Jadi ini pada dasarnya nanti kita akan mempelajari mengenai layanan online ya, seperti itu. Oke, di sini ada sebuah bacaan ya. Kita coba menerjemahkannya untuk memahami mengenai bacaan singkatnya. Can I cancel the ride if the bus driver is not wearing a mask? Dapatkah kita meng-cancel atau membatalkan sebuah perjalanan, atau misalkan kita memesan ojek atau Grab gitu ya, jika pengemudinya tidak menggunakan masker, apakah bisa dibatalkan? Nah, di sini kita ulas. Selama pandemi Omikron, ada beberapa pesan untuk setiap penumpang dan pengemudi atau sopir untuk menggunakan masker selama layanan. Kamu dapat membatalkan booking atau pemesanan jika supir tidak mengenakan masker ketika dia datang untuk menjemput. Namun, silahkan menginformasikan kepada pengemudi mengenai nasihat bahwa untuk menjaga penyebaran Omikron, maka Anda dapat melakukan Anda dapat melakukan, maksudnya dalam artian agar kita mengenakan masker atau mengingatkan si pengemudi agar mengenakan masker. Kemudian memilih alasan mengapa pengemudi tidak mengenakan masker ketika kita membatalkan pesanan. Dalam artian gini, kita itu boleh membatalkan pesanan manakala si pengemudi tidak menggunakan masker. Seperti itu. Ini sebagai sebuah select the reason. Jadi sebagai sebuah alasan kalau kita memilih pembatalan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pahami di sini, this is why we love online service. Ini beberapa alasan ya mengapa kita suka atau mencintai layanan online. Karena beberapa alasan di sini diutarakan dalam infografisnya, yaitu customer service 24 jam atau layanan customer service itu singkatnya apa ya? CS-nya, customer service-nya itu layanannya itu 24 jam. Kemudian dijamin dengan asuransi. Kemudian dipastikan ada notifikasi via SMS atau WA atau dari notifikasi aplikasi itu sendiri. Kemudian real time tracking. Jadi setiap pergerakan pesanan kita itu bisa di tracking, bisa dilacak. Kemudian discount up to 25%. Jadi ada diskonnya juga sebanyak 25%. Kemudian cash on delivery. Nah, ini enaknya kita bisa juga bayar saat barangnya sampai. Kemudian open 24 hours. Jadi tokonya itu buka 24 jam. Oke, kita mulai pahami untuk masing-masing bacaannya di sini. Have you registered to daily online service? What are they? Apakah kamu terregister pada layanan online? Nah, kalau Pak Jul ya, of course. Of course I have. They are Shopee, Google, especially for Google, I register on Gmail and also on YouTube. Ya kan? Karena Pak Jul kan mendapatkan layanan online dari Pak Jul kan content creator di YouTube, otomatis kan layanan online-nya dari YouTube. Seperti itu. What are they? Nah, kalau mau nyebutkan what are they-nya itu banyak sekali ya. Karena layanan online itu kan bukan hanya sebatas Google atau Gmail atau YouTube, ada yang dalam bentuk
online shopping ya. Online shopping itu macamnya ada Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, and many more. And especially for traveling, we have Traveloka, kemudian apa lagi? For logistic, we have GNT, Si Cepat, and then Antarja, and many more. Okay, the question for number 2: among the online service you register, which one give you the most benefit? Why? I think the most benefit for me it's online shopping like Shopee or maybe Tokopedia, because they give me more discount, cashback, and also free delivery tariff, or maybe free shipping on English. Jadi kalau gratis ongkir itu kalau Indonesia banget ya istilahnya free delivery tariff. Jadi alasannya nomor 2 itu Pak Jul bisa bilang because they give a lot of cashback and then discount and then free delivery shipping, free delivery tariff, free delivery tariff, and then what else? And many more. And many features that really interest us. And many more. Many more feature which interest us, yang menarik kita. Karena ini refers to like Shopee, Tokopedia, Bukalapak, or Blibli. Ya, jadi they ini refers to sebagai kata ganti itu layanan belanja online. And then number 3, which one might have more problem in using online service in education, student or teacher? Why? Nah, di sini di sini ada beberapa masalah dalam penggunaan layanan pendidikan online. Ya, apakah mayoritas pada student or teacher? In my opinion, ya, jadi di dalam menurut pendapat Pak Jul, in my opinion, the teacher might have more problem. The teacher might have more problem. Might have more problem because they don't familiar with the advancement of technology. Nah, maksudnya bagaimana? Antara siswa dengan guru itu dalam menikmati layanan edukasi pendidikan itu bisa kita pastikan ya, biasanya itu kalau anak siswa itu lebih mudah untuk mengadopsi teknologi. Tapi berbeda dengan para guru, apalagi terutama guru-guru yang sudah sepuh ya. Sepuh itu dalam artian yang sudah tua, itu mereka mungkin akan banyak mengalami kesulitan. Misalkan mengoperasikan laptopnya mungkin sudah berubah dari Windows 7 ke Windows 10 atau Windows 11. Nah, itu juga akan susah lagi. Apalagi perkembangan smartphone.
Itu kalau misalkan para guru yang sudah sepuh itu umumnya akan mengalami kesulitan. Jadi mengadopsi, tingkat kecepatan mengadopsi teknologinya itu lebih cepat siswa dibandingkan guru. Kalau siswa kan anak-anak mulai sejak lahir aja sudah kenal dengan handphone. Berbeda dengan bapak ibu guru kita yang sekiranya sudah sepuh, sudah tua, mungkin yang sudah usianya lebih dari 50 tahun, itu mengadopsi teknologinya itu akan lebih kesusahan. Begitu juga Pak Jul. Pak Jul itu, ibu mertuanya Pak Jul itu guru SD, usianya udah 57 tahun. 58, soalnya 2 tahun lagi mau pensiun. Kalau pensiunnya seorang guru itu kan 60 tahun. Nah, beliaunya kalau misalkan mengoperasikan laptop pun mungkin agak kesulitan. Seperti itu. Oke, gitu. Let's continue for number 4. Online services are now so common, prevalent, and often even free that most subscribers do not even realize that they are using one. Do you think we can avoid online service in our daily life? Why? Apakah kamu pikir bahwa kita dapat menghindari layanan online di dalam kehidupan kita? I don't think so. Ya. Kalau menurut Pak Jul, I don't think so. Because I don't think so. Why? Because it already becomes our habits now. Everything is refers to online service ya. Jadi kita bisa menulis because everything about online service already becomes our habit. Becomes ini ya, bukan become. Becomes our habit. Jadi karena segala hal tentang layanan online itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kita. Becomes our habit. Habit itu kebiasaan ya. Seperti itu. Okay, let's next. As a student, how many online service in education have you joined in? Explain your answer. Nah, ini tergantung kalian sudah join ke dalam layanan pendidikan apa. Let me give you an example. For free education service, ya, online service education, free online education service. As we know, we can learn from YouTube. And then what else? Or maybe Brandly, CoLearn, ya. CoLearn. Nah, ini kan semuanya gratis. Cuman biasanya kalau yang tidak pengen gratis, yang tidak ada iklannya ya harus bayar. Seperti itu. For payment first. Jadi yang ini yang free. Kemudian yang ada payment first itu not free ya. Ini not free online education service like Ruang Guru or maybe Zenius. Nah, apalagi silahkan kalian bisa jawab sendiri-sendiri. Okay, the last number. Do you know that people can be more independent by joining an online service? Explain your answer. Apakah kamu mengetahui bahwa orang dapat menjadi lebih independen, itu bebas ya, bebas dalam bergabung pada layanan online? Ya tentu, yes I do. Ya, yes
I do. Alasannya because online service provides everything that we need ya, and save more time. Jadi menghemat waktu. Jadi kalau bayangkan kalau kita belanja cukup dari rumah saja, itu kan sudah menunjukkan kita hemat sekali waktunya. Oke, let's continue for second part. Jadi kita lanjutkan ke dalam bagian yang kedua ya di sini. Compare the following information by answering the question. Best customer service top 3 overall. Jadi ini layanan top 3 dalam layanan customer, dalam melayani konsumen. Nah, ternyata peringkat pertama tetap Gmail ya, www.google.com. And then the second is inbox.com, and then the third is Microsoft Outlook. Fact about online service, provide any information and service. Jadi ini adalah beberapa fakta yang bisa kita temukan dari beberapa layanan online. Itu menyediakan informasi dan juga layanan, menyediakan internet, mengizinkan subscriber atau pengikut untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, menyediakan akses informasi yang tidak terbatas, kemudian menawarkan informasi dari yang mudah sampai yang kompleks, yang sulit, kemudian ada yang berbayar ataupun ada yang gratis. Oke, let's answer for number 1. Do you have an email? Do you still remember how make an email address? It's depend. I think you should have email, right? Saya rasa kalian sudah pasti punya email, karena yang bisa menyaksikan YouTube itu kan, atau berkomentar di dalam YouTube itu kan umumnya orang-orang yang sudah bisa membuat email ya. Jadi kita, do you have an email? Yes, I have. Mestinya seperti itu. Kemudian, do you still remember how to make an email address? Wah, saya rasa sudah gampang sekali. Yes, I do. I do-nya itu maksudnya saya remember how to make an email address. Jadi saya bisa untuk membuat alamat email yang baru. Number 2, where can we find inbox.com and Microsoft Outlook? I'm sorry, for the both of them, I'm not Pak Jul ya, tapi in my jawabannya in my opinion. For me, I'm not familiar with both of them. Jadi saya itu tidak terlalu familiar dengan kedua layanan ini, baik inbox.com maupun Microsoft Outlook. Ya, jadi karena ya nggak terbiasa, kalau Pak Jul tuh lebih nyamannya itu dengan pakai layanan dari Google. Kalau Google itu udah lengkap semuanya. Yang untuk video ada, yang untuk kirim surat ada, kemudian yang untuk Google Drive-nya juga ada, buat belajarnya ada, petanya ada. Jadi Google itu sebuah perusahaan yang besar banget, yang layanannya sudah beraneka ragam macamnya. Gitu ya. Jadi silakan, ini kalau misalkan ada kalian, ini tergantung kalian familiar enggak. Kalau tidak familiar ya sudah, jawab saja I'm not familiar with both of them. Number 3, read the fact about online service comparing with the offline service. What is the main problem in online service? Nah, masalah yang biasa kita temukan di dalam layanan online adalah biasanya ini masalah klasik ini. Masalah klasiknya, kalau online itu pasti banyak pengikutnya. Tapi kalau sudah di skema pakai gratis, tidak gratis lagi atau berbayar, atau harus daftar dulu, daftarnya itu harus bayar, itu nanti biasanya itu yang biasanya ya, itu menjadi masalah. Seperti itu. Makanya kan rata-rata
konten-konten apa bukan konten ya, aplikasi-aplikasi itu kan pasti ada yang free, ada yang harus berbayar. Biasanya kalau yang free itu nanti ada beberapa fasilitas yang ditiadakan. Nah, nanti fasilitas yang lebih lengkapnya bagi semua yang masuk ke pilihan berbayar. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab for number 3, comparing what is the main problem of online service. The problem in some problem in several, the problem that we find, the problem that we find in online service is for some feature in online service is for some feature we must pay first before use it. Jadi masalah klasiknya yaitu beberapa feature mungkin kita harus membayarnya terlebih dahulu sebelum kita bisa bisa menggunakannya. Ini umum, ini biasa dan ini wajar. Soalnya apa? Kalau semuanya digratiskan, itu nanti pendapatannya dari mana? Si developer aplikasinya. Seperti itu. Contoh Google gratis Pak, enggak. Google gratis iya, tapi Google itu pendapatan dari mana? Dari iklan, ya, dari iklan AdSense bisa, kemudian dari iklan YouTube juga bisa. Nah itu yang membuat Google tetap eksis, seperti itu. Seperti halnya Facebook itu juga ada iklan, Instagram itu juga ada iklan. Jadi mereka menyisipkan dari beberapa layanan-layanan online itu dengan iklan. Coba kalau kita kaji pada layanan online, kalau yang dalam hal seperti pembelanjaan ya, misalkan Shopee atau Topet lah. Nah, mereka kalau pembeli kan bisa gratis, tapi penjualnya, untuk menjual Topet itu kalau yang sebagai penjual terverifikasi itu kan harus bayar per tahun berapa. Begitu juga Shopee, untuk menjadi sebagai Shopee Mall itu kan juga harus bayar. Nah, mereka dapat pendapatan dari mana? Dari penjual yang membayar tahunan. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya jadi masalah klasik. Di samping itu, the problem it's for all service is depending with the internet connection. Jadi all service are depend with the internet connection. Nah, coba kalau misalkan ada gangguan sinyal atau nggak ada internet, itu pasti layanan online-nya terganggu. Seperti itu. Okay, let's continue for number 4. Let's compare the following sentence. Online service provide unlimited access to information. Online service offer a range of information from simple to complex. Do you think the two pieces of information are different or similar? Why? I think both of the sentence is similar. Jadi, I think both of the sentence is familiar. Ya. Kenapa? Karena keduanya mendeskripsikan tentang layanan online. Because
the sentence, all of the sentence describe the online service. The online service. Okay, clear. For the last number, do you think people can survive without joining in digital service? Why? I think no. Yeah, I think no. What is the reason? Alasannya adalah because nowadays itu sekarang ya, digital service are needed on every apa ya, di seluruh sendi kehidupan itu apa, on every aspect. Oke, jadi memang kita tidak bisa terlepas dari layanan digital ya, karena kita secara umum saat ini sudah tergantung dengan layanan digital. Semuanya sudah bisa serba online, bayarnya online, belanjanya online. Bahkan mau sarapan aja bisa online dari rumah. Gitu. Saya rasa cukup. Sampai ketemu pada bagian berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.